Arini adalah definisi dari ketenangan yang ditempa oleh kerja keras. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, ia telah membangun sebuah imperium bisnis dari nol. Ia bukan pewaris, melainkan perintis. Setiap jengkal kemewahan yang mengelilinginya adalah monumen dari malam-malam tanpa tidur, keputusan-keputusan berisiko, dan intuisi tajam yang tak pernah meleset. Penthouse miliknya yang menempati 2 lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di jantung ibu kota bukanlah sekadar tempat tinggal, melainkan singgasana. Dari dinding kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit, gemerlap lampu kota terhampar seperti permadani berlian, sebuah pemandangan yang selalu mengingatkannya bahwa ia berada di puncak. Malam ini berbeda. Malam ini adalah puncak dari segala pencapaiannya. Peresmian The Grand Astoria, hotel bintang 5 termewah yang pernah dibangun di kota ini, sebuah proyek ambisius yang menelan seluruh energi dan sebagian besar kekayaannya selama 3 tahun terakhir. Dan ia, Arini, adalah investor tunggal di baliknya. Bukan sekadar pemegang saham terbesar, tapi pemilik mutlak. Sebuah fakta yang sengaja ia simpan rapat-rapat, hanya diketahui oleh lingkaran paling dalam. Bagi dunia luar, ia hanyalah salah satu dari banyak investor kaya. Sebuah anonimitas yang memberinya kekuatan. Ia berdiri di depan cermin setinggi dinding di dalam ruang ganti pribadinya yang luasnya setara dengan sebuah apartemen studio. Gaun yang ia kenakan malam ini adalah sebuah karya seni. Sutra berwarna biru malam yang pekat, mengalir memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan samar setiap kali cahaya menyentuhnya. Potongan bahunya asimetris, menyisakan satu sisi bahu mulusnya terekspos, sementara ribuan kristal Swarovski kecil ditaburkan di bagian dada, berkelip seperti galaksi mini. Gaun ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah baju zirahnya, simbol kemenangannya. Pintu ruang ganti bergeser pelan. Bima, suaminya, masuk dengan senyum yang tampak sedikit dipaksakan. Ia tampan, dengan setelan jas mahal yang membungkus tubuhnya yang tegap. Setelan yang Arini belikan untuknya sebulan yang lalu saat perjalanan bisnis mereka ke Milan. Perjalanan yang kini Arini sadari mungkin hanya menjadi alibi bagi Bima. "Kamu tampak sempurna, sayang," ujar Bima, suaranya dalam, namun matanya tidak sepenuhnya fokus pada Arini. Ada kilat gelisah di sana, sesuatu yang sudah terlalu sering Arini lihat beberapa bulan terakhir. Matanya melirik ke arah ponsel yang ia genggam, seolah menunggu notifikasi penting. Arini membalas senyum itu lewat pantulan cermin. Senyumnya tipis, sopan, namun tidak mencapai matanya. "Terima kasih. Kamu juga terlihat rapi." Bima mendekat, meletakkan tangannya di pinggang Arini. Sentuhannya terasa hambar, sebuah kebiasaan tanpa gairah. "Malam ini malammu, Arini. Semua orang akan melihat betapa hebatnya istriku." Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap pantulan mereka berdua di cermin. Pasangan yang sempurna di mata dunia. Seorang pengusaha wanita yang brilian dan suaminya yang menawan. Namun di balik fasad itu, ada jurang yang semakin lebar. Ia bisa merasakannya. Kecurigaannya bukan tanpa dasar. Tagihan kartu kredit atas nama Bima yang membengkak untuk barang-barang yang tak pernah ia lihat. Sebuah kalung berlian yang ia lihat di tagihan, tapi tak pernah menghiasi lehernya. Panggilan telepon misterius yang langsung ditutup saat ia mendekat. Aroma parfum wanita asing yang samar-samar menempel di kemejanya saat Bima pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Ia sudah tahu, tapi ia memilih untuk diam, menunggu saat yang tepat. Malam ini, ia tidak ingin ada drama. Malam ini adalah tentang The Grand Astoria, tentang mahakaryanya. Masalah rumah tangganya bisa menunggu. "Sebaiknya kita segera berangkat. Aku tidak ingin terlambat di acaraku sendiri," kata Arini, melepaskan diri dengan lembut dari pelukan Bima dan berjalan mengambil tas tangannya yang serasi. Di dalam lift pribadi yang membawa mereka turun ke lobi, Bima kembali mengeluarkan ponselnya. Jemarinya menari lincah di atas layar. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya saat ia mengetik. "Ada pesan penting?" tanya Arini, suaranya datar. Bima sedikit terlonjak, cepat-cepat memasukkan ponselnya ke saku jas. "Oh, bukan apa-apa. Hanya urusan kantor." Beberapa kolega mengucapkan selamat. Arini tahu ia berbohong. Kebohongan yang begitu kikuk dan transparan. Ia membuang muka, menatap pintu lift yang berkilauan. Hatinya terasa dingin seperti logam di sekelilingnya. Ia membiarkan kebohongan itu menggantung di udara, tak tersentuh. Untuk saat ini, perjalanan menuju hotel terasa senyap. Arini menatap keluar jendela, pada lampu-lampu kota yang berlarian. Ia mencoba memfokuskan pikirannya pada pidato yang akan ia sampaikan, pada para tamu penting yang harus ia sapa. Ia mencoba mengabaikan pria di sebelahnya,
Pria yang berbagi ranjang dengannya setiap malam namun terasa begitu asing. Pria yang sedang sibuk membangun dunianya sendiri. Dunia rahasia yang dibiayai dengan uangnya. Malam ini, Arini merasa seperti bintang yang bersinar paling terang. Namun di dalam hatinya, ia merasakan kepalsuan yang pekat, mengancam akan menelan semua cahayanya. Lobi The Grand Astoria adalah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Langit-langitnya menjulang tinggi, dihiasi lampu kristal raksasa yang tampak seperti air terjun beku, menebarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Lantai marmernya berkilauan seperti cermin, memantulkan bayangan para tamu yang lalu lalang dalam balutan busana terbaik mereka. Alunan musik klasik dari sebuah kuartet gesek mengalun lembut, berpadu dengan denting gelas sampanye dan gumaman percakapan. Begitu Arini dan Bima melangkah masuk, semua mata seolah tertuju pada mereka. Para tamu penting, pejabat kota, dan sosialita kelas atas menyambut Arini dengan senyum penuh hormat. Selamat, Bu Arini. Hotel ini sungguh sebuah mahakarya. Luar biasa, Bu. Anda benar-benar melampaui ekspektasi kami semua. Arini tersenyum, senyum tulus yang akhirnya mencapai matanya. Inilah dunianya. Inilah hasil kerja kerasnya. Ia menyalami mereka satu persatu, bertukar basa-basi dengan anggun, sementara Bima berdiri di sisinya, memainkan perannya sebagai suami pendukung dengan baik. Ia tampak bangga, namun Arini tahu, kebanggaan itu bukan untuknya, melainkan untuk status yang menempel padanya. Di sudut lain ruangan, di antara para pelayan berseragam hitam putih yang bergerak cepat menyajikan minuman dan makanan kecil, ada sepasang mata yang mengawasi Arini dengan tatapan berbeda. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan penuh iri dan cemooh. Mata itu milik Rina. Rina adalah seorang pelayan di hotel itu. Usianya baru 20-an, dengan wajah cantik yang sedikit lancang dan tubuh yang ia tahu cara memanfaatkannya. Dalam benaknya, ia bukan sekadar pelayan. Ia adalah calon nyonya. Ia melihat Arini, wanita yang dipuja-puja semua orang itu, dan hanya melihat seorang perempuan tua yang membosankan. Seorang perempuan yang akan segera ia singkirkan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Bima, kekasihnya. Pria yang selama ini memanjakannya dengan apartemen mewah, tas bermerek, dan janji-janji manis. Bima telah meyakinkannya bahwa pernikahannya dengan Arini hanyalah sebuah formalitas bisnis, sebuah neraka yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Sabar, sayang, begitu Bima selalu berkata. Sebentar lagi, aku akan menceraikannya dan kita akan hidup bahagia. Semua kekayaannya akan jadi milik kita. Rina percaya. Ia memegang janji itu erat-erat. Malam ini, melihat Arini yang begitu diagungkan membuat darahnya mendidih. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada perempuan itu, siapa pemenang sesungguhnya. Ketika Arini dan Bima berhenti di dekat bar untuk berbicara dengan seorang investor dari luar negeri, Rina melihat kesempatannya. Ia bertukar pandang dengan Bima dari kejauhan. Sebuah lirikan cepat, sebuah kedipan mata dari Bima yang gugup, dan sebuah senyum kemenangan yang angkuh dari Rina. Baginya, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa Bima ada di pihaknya. Ia mengambil sebuah nampan berisi gelas-gelas sampanye, dan mulai bergerak membelah kerumunan. Langkahnya disengaja, matanya terkunci pada satu target, gaun biru malam yang indah itu. Rina, meja nomor 7 butuh tambahan minuman. Bisik seorang supervisor saat ia lewat. Rina mengabaikannya. Pikirannya sudah dipenuhi oleh rencana kecilnya yang jahat. Ia melihat Arini tertawa. Sebuah tawa anggun yang menurut Rina sangat palsu. Tertawalah selagi kau bisa, perempuan tua. Batin Rina, cengkeramannya pada nampan mengerat. Malam ini, aku akan memberimu sesuatu untuk ditangisi. Ia semakin dekat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia merasa seperti aktris utama dalam sebuah drama besar, dan panggungnya adalah lobi hotel mewah ini. Ia akan merebut sorotan dari sang bintang utama. Ia tidak tahu bahwa drama yang akan ia ciptakan memang akan menjadi legenda di hotel itu, namun bukan dengan akhir yang ia bayangkan. Ia hanya seorang pelayan yang dibutakan oleh keserakahan dan kebodohan, berjalan lurus menuju kehancurannya sendiri, dengan nampan berisi sampahnya sebagai senjatanya. Saat Rina hanya berjarak beberapa langkah dari Arini, ia sengaja menyenggol seorang tamu, membuat tubuhnya sedikit oleng. Itu adalah gerakan yang telah ia latih dalam benaknya berulang kali. Nampan di tangannya miring dengan sempurna. Gelas-gelas berdenting sebelum jatuh, dan cairan sampahnya yang dingin dan lengket menyiram tepat ke sisi gaun Arini, menciptakan noda gelap yang langsung merusak keindahan kain sutra itu. Ya ampun! Pekik beberapa tamu di dekatnya. Suara musik seolah berhenti.
Semua percakapan terhenti. Waktu terasa melambat. Bima membelalak. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Rina dengan horor. Lalu pada Arini, seolah terjebak dalam mimpi buruk. Rina memasang ekspresi kaget yang dibuat-buat. "Oh, maaf. Saya sungguh tidak sengaja, Bu. Saya tersandung," serunya. Suaranya dibuat terdengar panik, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Arini menatap noda di gaunnya. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya menatap noda itu selama beberapa detik. Lalu mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke mata Rina. Tatapannya begitu dingin, begitu tajam, hingga senyum di mata Rina sedikit goyah. "Tidak apa-apa," kata Arini. Suaranya tenang luar biasa. Ia mengambil serbet dari meja terdekat dan dengan gerakan anggun menepuk-nepuk noda itu. Meskipun ia tahu itu sia-sia. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja. Ia kemudian menoleh pada Bima dan tamu-tamu di sekitarnya. "Permisi sebentar. Saya perlu ke toilet untuk membersihkan ini." Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik dan berjalan menuju toilet wanita yang terletak di ujung lobi. Langkahnya tetap tegak dan anggun, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah gaun mahalnya tidak baru saja dirusak. Ketenangannya justru terasa lebih menakutkan daripada amukan apapun. Bima hendak menyusul. Namun tatapan sekilas dari Arini sebelum berbalik membuatnya membeku di tempat. Itu bukan tatapan seorang istri yang butuh bantuan. Itu adalah perintah tanpa suara. "Tetap di sini." Rina, melihat ketenangan Arini, merasa tertantang. Ia mengira wanita itu hanya berpura-pura kuat. Ia merasa kemenangannya belum lengkap. Ia harus menghancurkan topeng itu. Dengan cepat, ia meletakkan nampannya yang kosong di meja terdekat dan bergegas menyusul Arini, mengabaikan tatapan bingung dari supervisornya. Toilet wanita di The Grand Astoria sama mewahnya dengan bagian hotel lainnya. Dinding marmer krem, wastafel keemasan, dan cermin-cermin besar berbingkai ukiran. Ruangan itu kosong, hanya ada mereka berdua. Ini adalah panggung yang sempurna. Arini berdiri di depan wastafel, mencoba membersihkan noda dengan air dan sapu tangan sutranya. Percuma saja. Sebuah suara mengejek terdengar dari belakangnya. Arini melihat pantulan Rina di cermin. Ia tidak menoleh. "Gaun semahal itu, sayang sekali jadi kotor," lanjut Rina, berjalan mendekat, lengannya bersedekap. "Tapi tidak apa-apa. Nanti Bima pasti akan membelikan yang baru untukmu." "Oh, tunggu. Sepertinya tidak. Uangnya sekarang lebih banyak dipakai untukku." Arini tetap diam. Ia menghentikan gerakannya, menatap lurus ke pantulan matanya sendiri di cermin. Ia menunggu. Keheningan Arini membuat Rina semakin menjadi-jadi. Ia merasa di atas angin. "Kenapa?" Kaget. "Kamu pikir aku ini siapa?" "Aku ini kekasih Bima. Wanita yang benar-benar dia cintai. Bukan istri pajangan sepertimu, yang hanya bisa memberinya uang tapi tidak bisa memberinya kebahagiaan." Setiap kata adalah tusukan yang dirancang untuk menyakiti. "Bima bilang kamu itu dingin seperti es. Tidak punya perasaan. Pantas saja dia mencari kehangatan di tempat lain. Di pelukanku." Akhirnya, Arini berbalik. Ia menatap Rina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya seperti seorang ahli biologi yang mengamati spesimen serangga yang tidak menarik. "Sudah selesai?" tanyanya. Suaranya rendah dan tanpa emosi. Pertanyaan itu membuat Rina tertegun sejenak. Sebelum amarahnya kembali berkobar. "Dasar wanita sombong. Kamu pikir karena kamu kaya, kamu bisa memiliki segalanya? Kamu salah. Kamu tidak akan pernah bisa memiliki hati Bima. Dia milikku." Untuk membuktikan kata-katanya, didorong oleh puncak kebencian dan kebodohannya, Rina melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Ia maju selangkah, tangannya terulur dan dengan kasar mencengkeram kain sutra di bagian bahu gaun Arini. "Pria yang membelikanmu gaun ini sekarang milikku," desisnya penuh kemenangan. Dan dengan satu sentakan kuat, ia menariknya. Terdengar suara robekan yang memekakan telinga di keheningan toilet mewah itu. Suara kain mahal yang terkoyak. Jahitan di bahu gaun itu putus, memperlihatkan robekan besar yang menganga, merusak siluet gaun itu secara permanen. Rina terengah-engah. Tangannya masih memegang secari kain biru. Ia menatap Arini, menantikan reaksi yang ia dambakan. Air mata, teriakan, tamparan, apa saja yang menunjukkan bahwa ia telah berhasil melukai wanita itu. Tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Alih-alih menangis, Arini justru melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia menunduk, melihat robekan di gaunnya, lalu mengangkat wajahnya kembali untuk menatap Rina. Dan di bibirnya, terukir sebuah senyuman.
Bukan senyum sedih atau senyum terpaksa. Itu adalah senyum dingin, tajam, dan penuh kuasa. Senyum seekor pemangsa yang baru saja melihat mangsanya masuk perangkap. Senyum itu membuat darah di tubuh Rina seolah membeku. Tiba-tiba, rasa percaya dirinya yang meluap-luap menguap begitu saja, digantikan oleh firasat buruk yang menusuk hingga ke tulang. Ada yang salah. Sangat salah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Arini berbalik dan berjalan keluar dari toilet. Ia tidak mencoba menutupi robekan di gaunnya. Sebaliknya, ia berjalan dengan punggung yang lebih tegak, seolah robekan itu adalah lencana kehormatan. Seluruh lobi kembali terdiam saat Arini muncul kembali. Semua orang bisa melihat dengan jelas gaunnya yang kini rusak parah. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Bima, yang sedari tadi menunggu dengan cemas di dekat pintu toilet, wajahnya berubah seputih kertas. Ia melihat Arini, lalu melihat Rina yang menyusul di belakangnya dengan wajah bingung dan ketakutan. Bima tahu, tamatlah riwayatnya. Arini berjalan melewati Bima seolah suaminya itu tidak ada. Matanya lurus menatap ke depan, menuju panggung kecil tempat kuartet gesek tadi bermain. Para musisi itu berhenti bermain, menatapnya dengan bingung. Dengan gerakan yang tenang dan penuh percaya diri, Arini menaiki dua anak tangga dan mengambil mikrofon dari standnya. Cahaya sorot yang tadinya menimpa para musisi kini sepenuhnya menerangi Arini. Ia berdiri di sana, dalam gaunnya yang sobek, di bawah tatapan ratusan pasang mata. Ia tampak seperti seorang ratu yang terluka, namun tatapannya sama sekali tidak menunjukkan kelemahan. Selamat malam, sekali lagi. Suaranya terdengar jernih dan kuat melalui pengeras suara, memenuhi seluruh ruangan. Mohon maaf atas sedikit drama yang tidak terduga. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman mengenai standar pelayanan di hotel ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Matanya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada satu titik. Pada Rina, yang berdiri membeku di tengah ruangan. Pak Tirtayasa, bisa tolong kesini sebentar? Panggil Arini. Seorang pria paruh baya yang gagah dengan setelan rapi, General Manager Hotel, segera bergegas maju ke depan panggung. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ibu Arini, apa yang terjadi? Anda tidak apa-apa? Biar saya panggilkan keamanan. Arini tersenyum tipis pada manajernya. Saya tidak apa-apa, Pak Tirta. Saya hanya ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Ia mengangkat tangannya yang tidak memegang mikrofon dan menunjuk lurus ke arah Rina. Rina tersentak seolah baru saja disetrum. Tolong, kata Arini. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang tajam dan jelas. Pecat pelayan bernama Rina itu. Sekarang juga. Hening. Lalu Arini melanjutkan. Dan kalimat berikutnya adalah bom yang meledakkan seluruh kepalsuan malam itu. Sikapnya sama sekali tidak mencerminkan standar pelayanan dan citra yang ingin saya bangun untuk hotel, milik saya. Kata-kata, milik saya, menggema di seluruh lobi. Bukan, hotel kami, atau hotel ini. Tapi, hotel milik saya. Sebuah penegasan kepemilikan yang mutlak dan tak terbantahkan. Terdengar napas tertahan dari seluruh penjuru ruangan. Para tamu saling berpandangan. Rahang mereka ternganga. Para staf hotel yang tadinya hanya melihat Arini sebagai tamu kehormatan, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan kagum yang luar biasa. Wanita ini bukan hanya investor. Dia adalah pemiliknya. Sang Ratu. Dan di tengah ruangan, dua orang merasakan dunia mereka runtuh. Wajah Rina kehilangan semua warnanya. Kakinya lemas. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja di dekatnya. Milik saya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya seperti lonceng kematian. Wanita yang baru saja ia hina, yang gaunnya ia robek, yang suaminya ia rebut, ternyata adalah pemilik tempat ini. Pemilik nasibnya. Ia bukan lagi seorang pelayan yang menggoda suami tamu kaya. Ia adalah seorang pelayan bodoh yang baru saja menyerang pemilik hotel tempat ia bekerja. Dan Bima. Oh, Bima. Ia berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap Arini yang berdiri di atas panggung. Tampak begitu berkuasa dan tak tersentuh. Selama ini ia mengira ia hanya menipu seorang istri yang sibuk. Ia lupa. Ia lupa bahwa wanita yang ia hianati adalah Arini. Seorang wanita yang membangun kerajaannya sendiri. Dan ia baru saja menyulut api di jantung kerajaan itu. Ia tahu, ini bukan hanya tentang Rina yang dipecat. Ini adalah awal dari akhir segalanya baginya. Reaksi Pak Tirtayasa cepat dan tegas. Tanpa ragu sedikitpun, ia memberi isyarat kepada dua petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di dekat pintu utama. Laksanakan perintah Ibu Arini.
Bawa perempuan itu keluar dari sini. Kedua petugas itu bergerak cepat, membelah kerumunan yang langsung menepi, memberi jalan. Rina, yang masih terpaku di tempatnya, tersadar dari linglungnya ketika lengan kokoh mencengkeram kedua lengannya. Tidak, lepaskan aku. Bima, tolong aku, Bima. Ia mulai berteriak, meronta-ronta seperti hewan yang terperangkap. Matanya mencari-cari sosok Bima dengan putus asa. Bima, katakan pada mereka. Katakan kalau kamu mencintaiku. Kita akan bersama. Bima menghindari tatapannya. Ia tidak berani menatap Rina, dan lebih tidak berani lagi menatap Arini yang kini telah turun dari panggung dan berjalan lurus ke arahnya. Setiap langkah Arini terasa seperti dentuman genderang perang di telinga Bima. Para tamu menyaksikan adegan itu dengan napas tertahan. Teriakan Rina yang diseret keluar, memohon pada pria yang bahkan tidak mau melihatnya, menjadi latar belakang yang menyedihkan bagi konfrontasi bisu yang akan terjadi. Arini berhenti tepat di depan Bima. Kerumunan di sekitar mereka membentuk lingkaran, memberi mereka ruang, seolah sedang menonton pertarungan gladiator. Tapi ini bukan pertarungan. Ini adalah eksekusi. Arini, aku bisa jelaskan, bisik Bima, suaranya bergetar. Ini semua salah paham. Perempuan itu gila, dia menjebakku. Arini tidak menanggapi pembelaannya yang lemah. Ia menatap lurus ke mata suaminya, mata yang pernah ia cintai, yang kini hanya memantulkan ketakutan dan kepengecutan. Semua fasilitas yang kau nikmati, Arini memulai, suaranya rendah, dingin, dan mematikan. Setiap kata diucapkan dengan presisi yang mengerikan, hanya untuk didengar oleh Bima dan beberapa orang terdekat. Kartu kredit tanpa batas yang kau gesek sesuka hatimu. Mobil sport yang kau pamerkan kepada teman-temanmu. Jabatan direktur kehormatan di perusahaanku yang memberimu ilusi kekuasaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan setiap kalimat menancap seperti pisau. Semua itu dariku. Dan mulai detik ini, matanya menyipit. Semua ku cabut. Bima terkesiap. Arini, jangan. Jangan pulang ke rumahku malam ini. Aksesmu sudah dicabut. Lanjut Arini, mengabaikan permohonannya. Pengacaraku akan menghubungimu besok pagi. Untuk dua hal. Surat cerai, dan surat pemecatanmu. Rasa ngeri yang luar biasa menjalari tubuh Bima. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya akan kehilangan Arini, ia akan kehilangan segalanya. Gaya hidupnya, statusnya, topengnya. Ia akan menjadi bukan siapa-siapa. Arini, tolong. Ia mencoba meraih lengan Arini, sebuah gerakan putus asa. Arini menarik lengannya dengan sentakan jijik, seolah sentuhan Bima mengotorinya. Itu adalah gerakan terakhir. Titik terakhir. Ia kemudian berbalik, membelakangi puing-puing pernikahannya. Dengan senyum tenang yang kembali terpasang di wajahnya, ia menatap para tamunya yang masih terdiam. Silakan nikmati kembali pestanya, katanya. Suaranya kembali normal, seolah ia baru saja selesai membereskan sedikit masalah kecil. Pertunjukan sudah selesai. Ia berjalan pergi, gaunnya yang sobek berkibar di belakangnya. Ia tidak menoleh lagi. Ia berjalan menuju sekelompok investor yang menatapnya dengan kekaguman baru, meninggalkan Bima yang berdiri sendirian di tengah ruangan, hancur lebur di bawah tatapan ratusan pasang mata yang penuh cemooh dan rasa kasihan. Api telah membakar habis jembatan di antara mereka, dan Bima kini terdampar di sisi yang salah, tanpa jalan untuk kembali. Rina merasakan kasarnya aspal di pipinya. Kedua petugas keamanan itu tidak hanya mengusirnya, mereka benar-benar melemparkannya keluar melalui pintu belakang, pintu keluar untuk sampah dan staf rendahan. Ia mendarat dengan keras di sebuah gang gelap yang basah dan berbau busuk. Seragamnya yang tadinya rapi kini kotor dan sobek di beberapa bagian. Ia terbatuk, mencoba bangkit dengan siku yang perih. Kepalanya pusing. Kejadian di dalam lobi tadi terasa seperti film yang diputar dengan kecepatan tinggi. Perintah Arini, wajah pucat Bima, tatapan para tamu, cengkeraman petugas keamanan. Dan kata-kata itu, hotel milik saya. Pemiliknya. Bisik Rina pada dirinya sendiri. Rasa tidak percaya masih menyelimutinya. Wanita itu pemiliknya. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang pasang, menenggelamkan semua sisa kesombongannya. Ia telah menghina dan menyerang majikan tertingginya. Bukan hanya majikan, tapi seorang ratu di kerajaannya sendiri. Dan ia, dengan bodohnya, mencoba merebut mainan sang ratu. Rasa panik yang dingin mulai menjalari pembuluh darahnya. Bima. Ia harus menghubungi Bima. Bima akan membereskannya. Bima mencintainya. Bima akan melindunginya. Dengan tangan gemetar,
Ia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan ponsel murahnya. Layarnya retak di sudut. Ia menekan nomor Bima dengan cepat. Panggilannya tidak masuk. Langsung dialihkan ke pesan suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Bima telah memblokirnya. Rasa panik itu kini berubah menjadi teror. Ia ditinggalkan. Sendirian. Ia tertatih-tatih kembali ke pintu staf. Berharap bisa masuk untuk mengambil barang-barangnya di loker. Tapi kartu aksesnya tidak berfungsi lagi. Lampu kecil di pemindai menyala merah dengan bunyi penolakan yang singkat dan kejam. Pintu terbuka. Bukan untuknya. Kepala keamanan. Seorang wanita paruh baya dengan wajah keras tanpa senyum, muncul. Ia menatap Rina dengan tatapan jijik. Mencari ini? Katanya, sambil menyodorkan sebuah kantong plastik bening. Di dalamnya ada tas tangan usang milik Rina, dompet tipisnya, dan beberapa barang pribadi lainnya. Rina mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dengar baik-baik, kata kepala keamanan itu, suaranya tajam. Ini barang-barangmu. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di sini lagi. Jika kau mencoba masuk atau membuat masalah, kami tidak akan segan-segan memanggil polisi. Mengerti? Rina hanya bisa mengangguk lemah. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia mengambil kantong plastik itu dan berbalik. Ia merasa seperti sampah yang baru saja dibuang. Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan yang remang-remang, menjauhi cahaya gemerlap The Grand Astoria. Ia memanggil taksi dan memberikan alamat apartemen yang disewakan Bima untuknya. Apartemen yang menjadi sangkar emasnya selama beberapa bulan terakhir. Sesampainya di sana, keheningan apartemen terasa menyesakkan. Ia menyalakan semua lampu, seolah cahaya bisa mengusir ketakutan yang merayap di hatinya. Ia melihat sekeliling. Sofa kulit yang empuk, televisi layar datar yang besar, lemari yang penuh dengan pakaian dan tas bermerek yang dibelikan Bima. Semua ini palsu. Semua ini bukan miliknya. Ia teringat sesuatu. Uang sewa. Bima selalu mentransfernya 3 hari sebelum jatuh tempo. Dan jatuh temponya adalah lusa. Ia mengecek saldo di rekeningnya melalui aplikasi ponsel. Isinya hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tidak cukup bahkan untuk makan seminggu. Ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Ia melihat bayangannya di layar televisi yang gelap. Seorang gadis dengan seragam pelayan yang kotor. Wajahnya sembab karena air mata. Memeluk kantong plastik berisi sisa-sisa hidupnya. Semua janji manis Bima berputar di kepalanya. Kita akan hidup bahagia. Semua kekayaannya akan jadi milik kita. Kebohongan. Semua itu kebohongan. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk sebuah fantasi. Dan kini ia jatuh dari langit ke-7, mendarat dengan keras di bumi yang kejam. Ia bukan lagi calon nyonya. Ia hanyalah seorang pelayan hotel yang baru saja dipecat dengan cara yang memalukan, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa masa depan. Keheningan di apartemen itu terasa seperti sebuah vonis, dan ia tidak punya siapa-siapa untuk mengajukan banding. Bima tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri mematung di tengah lobi. Pesta di sekelilingnya telah kembali hidup, namun suaranya terdengar teredam. Seolah ia berada di dalam gelembung hampa. Tatapan para tamu terasa seperti jarum, menusuk kulitnya dari segala arah. Rasa malu yang membakar menjalari wajahnya, lehernya, hingga ke seluruh tubuhnya. Ia, Bima sang penakluk, pria yang selalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi bahan tontonan yang menyedihkan. Ia harus pergi dari sini. Dengan langkah kaku seperti robot, ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ia tidak berani menatap siapapun. Ia hanya ingin menghilang. Sesampainya di luar, ia menyerahkan tiket valet kepada petugas dengan tangan gemetar. Mobil Anda, Pak, kata petugas itu beberapa menit kemudian, sambil membukakan pintu sebuah sedan sport mewah berwarna hitam mengkilap. Mobil milik Arini, yang diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun. Ia masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan menginjak pedal gas dengan kasar, meninggalkan The Grand Astoria di belakangnya. Ia melaju tanpa tujuan. Pikirannya kacau. Kata-kata Arini terus terngiang di telinganya. Semua ku cabut. Pengacaraku akan menghubungimu. Surat cerai. Ia mencoba menenangkan dirinya. Arini hanya marah. Ia sedang emosi. Besok, setelah amarahnya reda, ia pasti bisa membujuknya kembali. Ia akan memohon, merendahkan dirinya jika perlu. Ia tidak bisa kehilangan ini semua. Ia tidak mau kembali menjadi Bima yang dulu. Pria biasa dengan gaji pas-pasan. Setelah berputar-putar selama hampir 1 jam,
ia akhirnya mengarahkan mobilnya pulang ke penthouse mereka. Singgasananya. Ia akan menunggu Arini di sana, menyiapkan permintaan maaf terbaiknya. Ia tiba di lobi gedung apartemen mewah itu dan langsung menuju lift pribadi yang akan membawanya ke lantai teratas. Ia menempelkan kartu aksesnya. Tidak ada respon. Lampu merah berkedip. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Hasil yang sama. Keringat dingin kembali membasahi keningnya. Aksesmu sudah dicabut. Kata-kata Arini bukan gertakan. Ia mencoba lift umum. Berpikir mungkin ia bisa naik dan mengetuk pintu. Tapi bahkan untuk masuk ke area lift umum pun dibutuhkan kartu akses yang berfungsi. Ia terperangkap di lobinya sendiri. Dengan panik, ia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Arini. Panggilannya langsung masuk ke pesan suara. Ia mengirim rentetan pesan, memohon, meminta maaf, mencoba menjelaskan. Tidak ada satupun yang terkirim. Centang 1. Ia juga diblokir. Rasa putus asa mulai mencengkeramnya. Ia butuh tempat untuk menginap. Hotel. Ya, ia akan check-in di hotel mewah lain, menggunakan kartu kreditnya. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah hotel bintang 5 yang tak jauh dari sana. Dengan sisa-sisa harga dirinya, ia berjalan ke meja resepsionis. 1 kamar suite untuk semalam, katanya, sambil menyodorkan kartu kredit platinumnya. Resepsionis itu menggesek kartunya. 2 kali. Lalu menatap Bima dengan ekspresi menyesal. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Desak Bima. Resepsionis itu mencoba lagi di mesin yang berbeda. Tetap tidak bisa. Pak, sepertinya kartu ini sudah diblokir oleh pihak bank. Semua fasilitas yang kau nikmati, kartu kredit, semua kucabut. Bima merebut kembali kartunya dengan kasar. Rasa malunya kini bercampur dengan ketakutan yang nyata. Ia tidak punya uang. Semua kartu kreditnya terhubung dengan rekening Arini. Ia bahkan tidak yakin berapa banyak uang tunai yang ada di dompetnya. Ia memeriksanya. Hanya cukup untuk membayar bensin. Ia kembali ke mobilnya. Duduk terdiam di belakang kemudi. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Mobil yang ia kendarai ini pun bukan miliknya. Ia yakin, besok atau lusa, orang suruhan Arini akan datang untuk mengambilnya. Ia adalah seorang raja tanpa kerajaan. Seorang jenderal tanpa pasukan. Semua atribut kekuasaannya telah dilucuti dalam satu malam. Dalam keputusasaan,nya hanya ada satu nama yang muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin mau menampungnya. Rina. Dengan enggan, ia mencari alamat apartemen Rina di ponselnya. Ia harus ke sana. Setidaknya untuk malam ini. Ia harus menelan harga dirinya dan mencari perlindungan pada wanita yang menjadi penyebab kehancurannya. Ia menyalakan mesin mobil. Ironisnya, menggunakan satu-satunya aset yang tersisa untuk pergi ke satu-satunya tempat perlindungan yang ia punya. Sebuah tempat yang juga dibiayai oleh uang Arini. Pintu apartemen Rina diketuk dengan keras. Rina, yang sedang meringkuk di sofa sambil menangis, tersentak kaget. Siapa yang datang malam-malam begini? Pemilik apartemen menagih uang sewa lebih awal? Ia mengintip dari lubang pintu. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Bima. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu. Di depannya berdiri Bima, tampak berantakan dan putus asa. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, setelan mahalnya terlihat kusut. Bima, bisik Rina. Tanpa berkata apa-apa, Bima masuk dan langsung merebahkan dirinya di sofa, mengusap wajahnya dengan kasar. Secercah harapan muncul di hati Rina. Bima datang kepadanya. Itu artinya Bima memilihnya. Bima, kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi setelah aku pergi? Bima tertawa. Tawa yang kering dan tanpa humor. Apa yang terjadi? Kamu bertanya apa yang terjadi? Hidupku hancur. Itu yang terjadi. Semua gara-gara kamu. Ia bangkit. Menatap Rina dengan mata memerah karena marah. Harapan Rina langsung hancur berkeping-keping. Gara-gara aku? Kamu yang menyuruhku untuk sabar. Kamu yang berjanji akan menceraikannya. Kamu bilang dia hanya istri pajangan. Dan kamu percaya begitu saja. Dasar bodoh. Balas Bima, suaranya meninggi. Kamu tidak tahu siapa Arini? Kamu pikir dia hanya wanita kaya yang bisa kamu permainkan? Dia membangun semuanya dari nol. Dia lebih pintar dan lebih kejam dari yang pernah kamu bayangkan. Dan kamu, dengan tindakan bodohmu, membangunkan naga yang sedang tidur. Tapi kamu tidak pernah memberitahuku kalau dia pemilik hotel itu. Jerit Rina. Air matanya kembali mengalir. Kamu menipuku.
Kamu membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan semua orang. Kamu memang bodoh, bentak Bima. Kamu menghancurkan segalanya. Aku kehilangan rumahku, pekerjaanku, kartu kreditku, semuanya. Hanya dalam satu malam. Mereka berdiri di tengah ruang tamu, saling berteriak, saling menyalahkan. Semua kepura-puraan, semua kata-kata manis dan janji palsu, kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah dua manusia egois yang terjebak dalam bencana yang mereka ciptakan sendiri. Lalu sekarang bagaimana? Isak Rina, suaranya bergetar. Uang sewa apartemen ini jatuh tempo lusa. Aku tidak punya uang. Bima terdiam. Ia menatap sekeliling apartemen itu, lalu menatap Rina. Wanita yang beberapa jam lalu tampak begitu menggoda, kini terlihat menyedihkan. Dan ia sadar, ia pun sama menyedihkannya. Mereka berdua terdampar di pulau yang sama. Aku tidak tahu, jawab Bima. Suaranya akhirnya melunak, dipenuhi kelelahan dan kekalahan. Aku tidak tahu. Pertengkaran mereka berhenti, bukan karena mereka telah berdamai, tetapi karena mereka menyadari kebenarannya. Menyalahkan satu sama lain tidak akan mengubah apapun. Cinta mereka, atau apapun namanya itu, ternyata sangat murah. Ia hanya bisa bertahan di tengah kemewahan dan kebohongan. Begitu kemewahan itu dicabut, yang tersisa hanyalah kehampaan dan jalan buntu. Mereka terdiam dalam keheningan yang canggung, dua pecundang yang terikat oleh nasib buruk yang sama. Beberapa bulan berlalu, musim berganti, dan begitu pula kehidupan Arini. Penthouse yang dulu terasa dingin dan hampa karena kehadiran Bima, kini terasa lapang dan penuh cahaya. Ia merombak beberapa bagian, membuang semua jejak suaminya, menggantinya dengan karya seni yang ia sukai dan tanaman-tanaman hijau yang memberi kehidupan. Proses perceraiannya berjalan mulus dan cepat. Bima tidak punya kekuatan untuk melawan. Tim pengacara Arini memastikan ia tidak mendapatkan sepeser pun. Semua aset atas namanya, yang dibeli dengan uang Arini, kembali ke tangan pemiliknya yang sah. Ia menandatangani surat-surat itu dengan tangan gemetar. Seorang pria yang kalah telak. Tanpa beban pengkhianatan di pundaknya, Arini justru bersinar lebih terang. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk bisnis. The Grand Astoria, di bawah kepemimpinannya yang langsung dan tegas, dengan cepat menjadi hotel nomor 1 di kota, meraih berbagai penghargaan internasional. Ia memperluas bisnisnya ke bidang lain, properti, teknologi, semua yang ia sentuh seolah berubah menjadi emas. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Pengalaman pahitnya justru membuka matanya. Ia menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, terutama kaum perempuan. Ia mendirikan sebuah yayasan atas namanya sendiri, sebuah yayasan yang fokus membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberdayakan mereka untuk mandiri secara finansial. Ia sering turun langsung, berbicara dengan para perempuan di rumah aman yang ia dirikan. Ia mendengarkan cerita mereka, berbagi pengalamannya sendiri tanpa menyebut nama, dan memberikan mereka kekuatan. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan cahayamu, katanya pada suatu sore kepada sekelompok perempuan muda. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Kemandirian adalah kunci kebebasan yang sesungguhnya. Di dalam dirinya, ia menemukan kebahagiaan yang berbeda. Bukan kebahagiaan semu yang didasarkan pada kehadiran orang lain, melainkan kebahagiaan sejati yang lahir dari kekuatan diri sendiri, dari memberi, dan dari melihat orang lain bangkit. Ia tidak lagi membutuhkan seorang pangeran, karena ia telah menyadari bahwa ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Fajar baru telah menyingsing untuknya, lebih cerah dan lebih hangat dari sebelumnya. Suatu sore di puncak musim hujan, langit Jakarta berwarna kelabu pekat. Rintik hujan yang deras membasahi jendela mobil mewah yang dikemudikan Arini. Ia baru saja selesai dari rapat panjang dan sedang dalam perjalanan pulang. Alunan musik jazz yang menenangkan memenuhi kabin mobil, kontras dengan hiruk-pikuk lalu lintas di luar. Mobilnya berhenti perlahan saat lampu lalu lintas berubah merah di sebuah persimpangan yang ramai. Sambil menunggu, pandangan Arini tanpa sengaja menyapu ke arah trotoar. Di bawah emperan sebuah toko yang sudah tutup, dua sosok manusia sedang meringkuk, mencoba berlindung dari guyuran hujan. Mereka tampak kotor dan kurus. Pakaian mereka compang-camping dan basah kuyup. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mereka sedang bertengkar, saling dorong dengan lemah, memperebutkan sesuatu yang tampak seperti sebungkus nasi sisa dari dalam kantong plastik kresek. Arini menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas menembus tirai hujan. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuh mereka. Dan kemudian, ia mengenalinya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Laki-laki itu,
dengan rambut gondrong yang lepek dan janggut tipis yang tidak terurus, adalah Bima. Dan perempuan di sebelahnya, dengan wajah tirus yang kotor dan tatapan mata yang liar, adalah Rina. Mereka terlihat jauh lebih tua dari usia mereka. Kemewahan yang dulu menempel di tubuh mereka telah luntur seluruhnya, digantikan oleh cap kemiskinan dan keputusasaan. Mereka adalah gelandangan, bertengkar di tepi jalan hanya untuk sesuap nasi. Arini menatap mereka. Dua sosok yang pernah begitu sombong dan merasa berkuasa atas dirinya. Dua orang yang pernah mencoba menghancurkannya. Ia tidak merasakan amarah. Ia tidak merasakan benci. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Mereka terasa begitu kecil, begitu tidak berarti. Seperti dua hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghantuinya. Mereka adalah bab yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Lampu lalu lintas berubah hijau. Arini tidak menoleh lagi. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke jalan di depannya. Dengan satu injakan lembut pada pedal gas, mobilnya melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan itu, meninggalkan dua sosok di tepi jalan itu, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang kaca spion. Ia melaju menuju penthouse-nya yang hangat, menuju hidupnya yang cerah, menuju masa depan yang ia bangun sendiri dengan tangannya yang kuat. Pertunjukan benar-benar telah selesai. Beberapa bulan setelah sore yang basah di persimpangan jalan itu, nasib Bima dan Rina tidak membaik. Sebaliknya, mereka terus jatuh, menembus lapisan-lapisan terbawah masyarakat hingga tak ada lagi tempat untuk jatuh. Kini, mereka menyebut sebuah lorong sempit di antara dua gedung tua sebagai rumah. Sebuah terpal bocor yang diikat seadanya menjadi atap, dan tumpukan kardus bekas menjadi kasur mereka. Aroma pesing dan sampah yang membusuk menjadi parfum permanen yang menempel di kulit dan pakaian mereka. Siang itu, Rina terbaring di atas kardus. Tubuhnya menggigil meskipun udara terasa panas dan lembab. Batuknya terdengar kering dan menyakitkan. Setiap kali membuat tubuhnya yang kurus tersentak. Wajahnya yang dulu cantik kini tirus dan pucat, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang cekung. Ia menatap kosong ke arah terpal di atasnya, melihat tetesan air kotor yang perlahan merembes. Bima datang. Langkahnya sempoyongan. Ia tidak membawa makanan atau air. Di tangannya, tergenggam sebotol minuman keras oplosan murahan yang ia dapatkan dengan menukar sepatu butut terakhir yang ia temukan di tempat sampah. Melihat botol itu, Rina mengerang lemah. "Aku butuh obat, Bima. Badanku sakit semua." Bima tidak menjawab. Ia duduk di ujung kardus, membuka tutup botol dengan kasar, dan langsung meneguk isinya. Cairan panas itu membakar tenggorokannya, memberikan kebas sesaat yang ia dambakan. "Ini obatku," desis Bima akhirnya. Matanya merah dan berkaca-kaca. "Diamlah. Suaramu membuat kepalaku pusing." Rina mulai terisak pelan, isakan yang lemah dan tanpa tenaga. Sudah tidak ada lagi teriakan atau pertengkaran hebat di antara mereka. Energi mereka telah terkuras habis, hanya menyisakan kebencian dan kebergantungan yang aneh. Ia membenci Bima karena telah menyeretnya ke neraka ini, tapi ia terlalu takut dan lemah untuk bertahan hidup sendirian di jalanan. Bima menatap Rina dengan pandangan kosong. Di dalam benaknya yang berkabut oleh alkohol, ia kadang masih melihat bayangan Arini. Bukan lagi Arini istrinya, tapi sesosok Dewi Agung dan menakutkan yang singgasananya berada di langit. Ia tidak lagi merindukan kemewahan itu. Ia hanya dihantui oleh kebodohannya sendiri. Ia menyalahkan Rina atas tindakan gegabahnya, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ialah sang arsitek utama dari kehancuran ini. Ialah yang serakah, ialah yang tidak setia. Ialah yang meremehkan kekuatan wanita yang telah memberinya segalanya. Ia meneguk minumannya lagi, mencoba menenggelamkan suara batuk Rina dan gema penyesalannya sendiri. Rina, dalam kelemahannya, memejamkan mata. Ia membayangkan gaun biru malam itu, gaun yang ia robek dengan penuh kemenangan. Ironis, kini ia akan memberikan apa saja untuk bisa memiliki sehelai kain bersih untuk menutupi tubuhnya yang kedinginan. Mimpi-mimpinya tentang tas bermerek dan kehidupan mewah telah menguap, digantikan oleh satu keinginan sederhana, untuk tidak merasa sakit dan lapar, hanya untuk satu hari saja. Lorong itu semakin gelap seiring senja yang turun. Bima terus minum hingga botolnya kosong dan ia jatuh tertidur dalam keadaan mabuk. Mulutnya sedikit terbuka. Di sebelahnya, batuk Rina semakin parah, menggema di lorong yang sunyi. Hukuman mereka bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang dramatis, melainkan sebuah keberadaan yang terus berlanjut. Sebuah penderitaan panjang dan membosankan yang mereka jalani setiap hari, sebagai gema abadi dari keserakahan dan pengkhianatan mereka.
1 tahun telah berlalu sejak Arini terakhir kali melihat dua sosok itu di persimpangan jalan. Kini, ia berada di tempat yang sangat jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, sebuah surga tersembunyi di pesisir timur Indonesia. Ia baru saja mengakuisisi sebidang tanah luas yang menghadap langsung ke laut biru kehijauan, dan membangun sebuah villa pribadi yang menyatu dengan alam. Bukan sebagai investasi, melainkan sebagai tempatnya menyepi dan mengisi ulang jiwa. Pagi itu, matahari baru saja mulai menampakkan dirinya di ufuk, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan emas. Arini berjalan seorang diri di atas dermaga kayu pribadi yang menjorok ke laut. Ia tidak mengenakan setelan bisnis yang tegas atau gaun malam yang glamor. Ia hanya memakai celana linen longgar berwarna putih dan kemeja katun tipis yang kebesaran, membiarkan angin laut yang sejuk menerbangkan rambutnya yang tergerai. Wajahnya tampak begitu tenang, tanpa jejak ketegangan yang dulu sering menghiasinya. Kerutan di keningnya telah melunak, dan matanya memancarkan kedamaian yang dalam. Seorang gadis muda, asisten pribadinya yang juga merupakan salah satu penerima beasiswa pertama dari yayasannya, menghampirinya dengan langkah pelan, membawa 2 cangkir teh herbal yang masih mengepul. "Selamat pagi, Bu Arini," sapanya dengan lembut. "Pagi, Anissa." "Terima kasih," jawab Arini sambil tersenyum hangat, menerima cangkir itu. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman, menyaksikan matahari terbit. Arini menyesap tehnya. Dalam benaknya, ia merefleksikan perjalanannya. Ingatan tentang Bima dan Rina kini terasa seperti cerita dari buku yang pernah ia baca, bukan sesuatu yang pernah ia alami. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa sakit, bahkan tidak ada lagi perasaan hampa. Yang ada hanya sebuah penerimaan yang tulus bahwa semua itu adalah bagian dari masa lalu. Sebuah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Kemenangan sejati, ia sadari, bukanlah saat ia melihat mereka menderita. Kemenangan sejatinya adalah saat ia bisa berdiri di sini, di ujung dermaga ini, dan merasakan kebahagiaan murni tanpa bayang-bayang mereka. Kebahagiaannya tidak lagi didefinisikan oleh pembalasan dendam atau kesuksesan bisnis, melainkan oleh ketenangan jiwa dan kemampuannya untuk berbagi cahaya dengan orang lain. Ia menatap cakrawala yang tak bertepi, tempat langit dan laut bertemu. Pikirannya kini dipenuhi oleh masa depan. Proyek-proyek baru untuk yayasannya, komunitas nelayan lokal yang ingin ia berdayakan, dan tempat-tempat baru di dunia yang ingin ia jelajahi, bukan untuk menaklukkannya, tetapi untuk mempelajarinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma laut yang asin dan segar. Sebuah senyum tulus dan damai terukir di bibirnya. Sang ratu telah menemukan kerajaannya yang sejati. Bukan di penthouse megah atau di puncak menara perusahaan, melainkan di dalam dirinya sendiri. Sebuah kerajaan damai yang tak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Di bawah cahaya mentari pagi yang hangat, ia merasa bebas, utuh, dan tak terbatas.